Selamat datang kembali di channel Junan Live. Kali ini kita bertemu kembali dalam suasana yang lebih santai tetapi tambah ramai. Karena saya bersama rekan-rekan nanti akan saya perkenalkan satu persatu rekan-rekan advokat yang akan kita membahas ngalor ngidul, membahas hal-hal yang sifatnya lebih esensial dalam kehidupan. Sehingga kenapa sih rekan-rekan kita bisa menjadi pengacara dan kelihatannya menikmati sekali ini. Sehingga nantinya kita akan mencoba menggali lebih dalam. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu nama-nama rekan-rekan kita yang akan jadi narasumber. Yang pertama ini namanya susah untuk diucapkan, tapi saya lebih kenalnya atau lebih bekennya dengan nama Kisriwit. Karena dia asal muasal itu dari gunung, ya, dari gunung dia sudah bertapa puluhan tahun untuk pada akhirnya dia mendapat wangsit untuk jadi pengacara, ya. Sedangkan yang kedua adalah Mister Eko. Ini terkenalnya menjadi pengusaha muda, ya, tetapi melihat kelihatannya pada saat dia jadi bisnismen, setiap jalan lewat di depan pengadilan, kok kenapa lihat orang pada ngopi enak dengan santainya. Ditanya itu kerjanya apa, ternyata pengacara, sehingga dia juga ikut jadi pengacara. Satu lagi Mas Johan, ini ahli IT, ya, cuma IT-nya ini untuk apa kita nggak tahu, tapi dia profesional di perbankan tadinya, ya. Dia pun juga sering lihat di televisi katanya pengacara bisa makannya bebas kemana-mana, sedangkan dia ada jam kerja makan siangnya. Sehingga dia milih pengacara katanya sudah berdasarkan restu dari istri, tetapi tetap ada pengawasan CCTV di setiap harinya. Kemudian Pak Diro, ini dulu saya ketemunya aja sudah takut duluan nih sama komandannya. Mantan polisi dan juga Kapolsek, tetapi katanya setelah melihat pengacara bisa lebih leluasa, setelah purna akan menjadi pengacara. Baik, mungkin satu persatu biar saya pengen mendengar nih motivasinya dari pertama dari Pak Sriwit memperkenalkan diri boleh ya, mau menyapa istri juga boleh, tapi saya yakin dia istri cuma satu ya, karena dia tipe yang paling setia karena wangsitnya hanya untuk jadi pengacara. Begitu. Silakan. Terima kasih. Di sini saya mungkin untuk kedua kalinya saya hadir di Junian Live ini sebagai tamu ya. Saya perkenalkan nama saya Sri Widyasno, saya adalah hukum. Kenapa namanya Sri? Mungkin orang Banyumas kok namanya Sri ya. Saya asli Banyumas, namanya Sri. Agak sedikit unik. Sri ini dari Solo, bapak saya orang Solo. Orang Solo itu biasanya pakai Sri. Sri itu artinya pemimpin. Pemimpin. Jadi diharapkan dari orang tua saya jadi pemimpin. Nah, kemudian saya sering orang manggil saya Ki Sriwit gitu loh. Berawal dari sebenarnya saya dulu menggeluti dunia spiritual, supranatural. Jadi mungkin saya bergaya-gaya seperti ya Kiki yang lain, mungkin nama saya dari Ki Sriwit Ampuh. Saya tambahkan karena saya merasa waktu itu seperti kesepuan, hanya seperti ternyata saya geluti dari hari ke hari dan tahun ke tahun ternyata sangat tidak menguntungkan saya karena apa? Orang melihatnya saya orang baik, ternyata saya juga buruk juga. Jadi saya akhirnya takut karena ini menyangkut spiritual, jadi saya lebih baik jadi orang biasa. Tapi nama yang Ki Sriwit ini sudah melekat karena saya ada di Facebook saya namanya Ki Sriwit Ampuh. Mau nggak mau ya ini sudah melekat ya sudah bagaimana lagi. Kalau melihat namanya Sri ini dan lihat potongannya, mungkin saya tebak ini, banyak kan ini senangnya ngurusi perceraian. Hobinya kelihatannya ngurusi perceraian karena Sri itu ya, iya itu. Ah, Tapi nggak tahu, tapi hobinya apa? Senangnya pengacara perceraian atau pengacara apa? Kisriwit. oke oke. Kalau terkait dengan profesi saya sebagai advokat, ya, saya tidak bisa menolak kasus karena ini menyangkut kode etik dan saya apapun kasusnya akan saya terima tergantung hati nurani saya, Pak. Terkait dengan saya perceraian atau pidana atau perdata, saya berawal di masalah-masalah perceraian ya. Karena awal-awal, tapi sekarang ini saya lebih lebih fokus, lebih senang ke pidana. Karena pidana ini menurut saya bagaimana kita memperjuangkan orang secara live hidup apa sebagai pengacara terdakwa dalam kursi kesakitan yang kita harus perjuangkan
bagaimana kita membela dakwaan atau tuntutan itu sendiri, seperti itu. Ya, saya kira sudah ada gambar ini, khawatir kelamaan nanti siapa, yang muda-muda jadi bingung. Ini sekarang kalau Mister Eko ini, Mas Eko ini bagaimana Mas Eko ini? Kalau pengacaranya kan sudah ayem tuh jadi pengusaha ya, ayem jadi pengusaha, sudah tenang jadi apa, kegiatan yang hanya ngitung uang, kok ini malah jadi ngitung kasus. Gimana Mas Eko? Kalau Mas Eko ini motivasinya ini kelihatannya berbeda ini, kayaknya lain lain ini ya, lain ladang lain belalang Wah. dengan silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Junianto. Ya, sangat suatu kehormatan ya pada hari ini saya diundang di acara podcast Junian Live ya. Ini memang podcast yang sangat menginspirasi ya, yang digawangi Dr. Junianto sebagai idola saya. Tadi terkait motivasi ya Pak Jun ya. Ya, motivasinya ini kelihatannya beda, ini biar kita membedakan dua generasi yang berbeda. Ini motivasinya mungkin beda ini. Ya, jadi kalau di kacamata saya, profesi advokat merupakan profesi yang sangat mulia Pak Jun. Ya, dimana kita diberi ilmu ya, dalam ini kita menimba ilmu dengan sungguh-sungguh di Fakultas Hukum, dan kita mengikuti prosedur sumpah, prosedur pendidikan advokat juga itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu Pak Jun. Nah, tentunya di advokat ini saya termotivasi dari tokoh besar, mungkin semua orang kenal ya Mahatma Gandhi. Itu berawal dari kepedulian terhadap kaum tertindas, dia menjadi lawyer dan dia menjadi sosok yang sangat berjasa dan dikenang banyak orang. Nah, artinya profesi advokat merupakan profesi sangat mulia. Nah, walaupun akhir-akhir ini banyak pandangan miring dan sebagainya, kalau untuk saya pribadi saya sangat tidak sepakat dengan kondisi itu Pak Jun. Nah, makanya karena background saya di bidang pengusaha, dan saya lihat di situ pun terjadi banyak ketidakadilan, terjadi banyak penyimpangan, terjadi sesuatu yang harus diluruskan secara hukum, dan masih banyak ruang-ruang yang butuh saya masuki. Nah, makanya saya sangat tertarik, dibimbing dari Pak Jun juga. Nah, saya memutuskan untuk serius menekuni lawyer demi kebermanfaatan banyak pihak. Pengusaha maupun pengacara ya sama manfaatnya ya, hanya bidangnya beda ini. Berarti luar biasa, memberikan kemanfaatan menjadi dua hal yang berbeda tapi sangat-sangat bermanfaat. Ini satu lagi ini yang profesional ini ya. Dia sudah santai, hidup teratur ya, tahu bahwa nanti gajinya berapa, sudah tahu mau buat apa dan sebagainya, jamnya sudah teratur, kok tiba-tiba mau-maunya jadi advokat yang tidak teratur, harus mengejar bagaimana membela keadilan dan sebagainya, zona nyamannya jadi hilang. Gimana nih Mas Johan? Ini lengkapnya siapa ini namanya ini? Saya Johan Purnomo. Jadi terima kasih Pak Jun. Kalau mungkin dari awal ini kan kalau kita cerita itu flashbacknya terlalu jauh ya Pak, tapi coba saya rangkum sedikit. Nah, jadi mungkin tidak seidealis itu lah Pak, untuk gambaran saya tentang sebuah profesi kepengacaraan waktu SMP. Nah, ketika waktu SMP itu mungkin saya percaya bahwa sebuah profesi itu adalah panggilan, gitu, Pak. Jadi waktu SMP mungkin yang sangat berjasa itu kakek saya. Pada saat itu kakek saya memang ada keluarga besar di Jakarta, dia sedang bermasalah terkait tentang hukum. Nah, terus dia menginginkan salah satu cucunya untuk berprofesi di bidang kepengacaraan, karena ketika itu terjadi lagi, dari keluarga besar kita sudah siap dengan saudara yang memiliki profesi di bidang kepengacaraan atau advokat. Nah, waktu SMA saya masuk ke SMA pun, saya secara literatur hukum itu sudah disiapkan sebenarnya Pak Jun. Saya dikirimi dari Jakarta itu satu dus, entah itu kitab undang-undang hukum perdata, pidana. Nah, saya tidak tahu itu fungsinya buat apa seperti itu. Karena saya tidak ada keinginan, tidak ada gambaran apapun terkait profesi ini. Nah, ketika saya lulus SMA,
itu benar-benar itu ditelantarkan kardus itu. Tapi bukunya nggak diloakin nggak ya? Tidak, itu Oh, masih ya, saya bukannya simpen diloakin ya. saya simpen di gudang, Pak Jun. Nah, begitu saya kuliah, saya diarahkan untuk masuk ke Fakultas Hukum oleh bapak saya. Bukan karena apa, karena saya itu sudah diterima di waktu itu mungkin tahun 90-an istilahnya PMDK apa ya. Jadi PMDK sudah diarahkan ke Fakultas Hukum Unsur. Saya diterima, saya sudah bayar, tapi saya tetap kekeh kepada orang tua. Saya belum pernah mengikuti ujian masuk perguruan, saya pengen mengikuti perguruan masuk. Nah, kata orang tua, jangan itu. Soalnya sudah ada uang masuk di sana untuk registrasi. Akhirnya saya belut di Fakultas Hukum. Bahkan sampai endingnya daripada saya kuliah itu, saya masih bergelut di bidang survei. Mungkin saya memiliki kerja part time itu di lembaga-lembaga survei mungkin di Indonesia, dari pilkada maupun konversi gas saya ikut waktu itu. Nah, begitu saya lulus kuliah, dari ibu itu mengarahkan saya untuk bekerja secara konvensional, Pak Jun. Padahal saya kan ingin totalitas di bidang survei itu. Kebetulan waktu itu masih ada beberapa rekan yang berprofesi di situ. Saya ingin total bekerja di situ, tapi tidak diperbolehkan karena tidak ada penghasilan yang pasti. Nah, setelah itu Ya, sama lah. Kalau survei penghasilan tidak pasti, hasil survei pun juga bukan sebuah kepastian ya. iya, Pak Iya, Jun. iya. Nah, itu karena ada quick count itu mungkin yang kita kenal, Iya, itu nggak quick apa-apa, count kita itu. kita santai aja ini Om. Heeh. Anu sambil nunggu kopi ya, Ya, ya iya. bebas. Nah, Ya. setelah itu saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional ya, Pak Jun, bergerak di bidang finance. Nah, terus setelah itu saya berpikir saya ingin 1 minggu itu bekerja cuman libur bisa 2 hari. Karena waktu itu saya bahkan minggu pun saya masih ada penugasan biasanya. Biasanya ada piket segala macam, tugas di luar kota. Jadi kok setiap hari seperti ini, saya ingin untuk 2 hari saya libur di Intinya rumah. cita-citanya tetap Cita. akhirnya tercapai lah ya, Iya, jadi artinya pengacara ya, saya jadi advokat ya. begitu mungkin sudah, ya itu saya bilang untuk profesi itu kayak panggilan ya. Ketika kita memang diarahkan untuk sebuah profesi, mau kita jalan ngalor ngidul mungkin kita berprofesi tempat lain, ya kan kita akan kembali ke root-nya, ke jalurnya, mungkin seperti itu. Ya, baik gitu ya. Sekarang ini kepada yang paling senior ini, Pak Sudiro ini ya. Silahkan Pak Sudiro, nanti karena lihat waktu dinas itu didatangi pengacara-pengacara atau bagaimana kok jadi pengacara Pak? Silakan Pak. Ya, makasih kepada Pak Aksi Live, dan saya merasa bersyukur dan terhormat diundang untuk live di sini. Dan perkenalan nama saya itu Sudiro, asli Jawa itu. Karena saya dulu pernah ke Makassar, dibilang itu Sudiro pasti Jawa. Ya. Su itu baik, Diro itu orang, berarti orang baik nama saya itu. Dan saya tidak akan pakai nama yang lain. Itu perkenalan saya. Dan motivasi saya menjadi pengacara itu berawal dari sebelum saya masuk polisi. Jadi cerita ini, sebelum masuk polisi saya kuliah di Jawa Barat di Unsur. Saya pakai motor, itu platnya kan R. SIM ada, STNK ada, ditilang terus. Alasannya motor dari Jawa, padahal lengkap. Lah, saya berusaha nanti kalau saya masuk polisi ya, tapi saya tidak akan di tempat harus saya serse. Ingin saya serse. Saya nggak mau yang pakai dinas. Dan begitu daftar polisi, terima lulus, pendidikan itu kan ada 9 bulan, 3 bulan dasar, 6 bulan kejuruan. Saya milih di Jurdaserse, dasar saya lulus di reserse. Sehingga saya di reserse terus. Bahkan waktu PKL tahun 86 di sini, saya nyidik. Dibimbing oleh penyidik, saya masih siswa, saya bisa nyidik. Setelah penempatan di Sulawesi, saya langsung lanjut di dasar, ke Jurdaserse lanjutan. Begitu illegal logging, illegal fishing, dan sebagainya. Pas saya di reserse nangani dulu waktu zamannya Jaksa Agung Soekarto Marmosujono, itu kan dulu pegawai negeri, dosen kopertis banyak sekali diambil pengacara. Dan saya masih ingat nangani besar dulu di Makassar, 147 miliar, yaitu
Guru Batara Sakti, punyanya Tommy Soeharto, Nurdin Halid. Saya nangani itu. Nah, banyak kan didampingi pengacara semua, tahun 87 itu. Itu pengacara kan dari Mas, mending kuliah Mas. Oh ya insya Allah saya kuliah. Lah, saya kuliah ngambil hukum. Cuma dulu kan hukum gue ada 3, bukan ilmu hukum umum. Hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara. Saya ngambil hukum pidana. Saya hukum pidana sehingga saya praktek, teori praktek, sehingga saya pasal apapun saya hafal semua. Pasal apabila hafal dengan definisi saya hafal semua. Sesuai lah ya Pak, sesuai Iyalah. untuk kelanjutannya ya. Iya, Kelanjutannya jadi jadi begitu pengacara saya ya tepat. Iya, jadi begitu saya menangani perkara, itu gampang, teori praktek, teori praktek. Nah, setelah itu saya mendarah daging di reserse terus. Bahkan suatu saat saya ditawari, Pak. Suruh milih, mau di SIM, STNK, atau BPKB. Tapi karena itu kan gampang rezeki, dan karena jiwanya saya serse. Dan ternyata serse itu memang teman banyak. Rezeki itu mengikuti. Jadi Bang banyak teman di situ, mulai teman yang baik, yang tidak baik, yang setengah baik, semuanya semua. Ini kalau dilihat Pak, kalau ini kan Pak Dirwan ini kelihatan nih dari potongannya sudah. Kalau ini apart nih polisi ini ya. Tapi bertiga ini untuk menentukan bahwa ini kelihatan pengacara gimana nih, kelihatannya susah ini ke orang luar. Kalau lihat ini, oh ini orang jalanan ini. Kalau ngaku pengacara nggak nunjukin KTA-nya, kelihatannya masih nggak percaya ini, ya. Nah ini apa ini Mas siapa? Yang membedakan untuk biar kenapa Anda kelihatannya ini stylenya bisa beda-beda ini untuk pengacara, apa jadi kayak Mas Eko kok jadi lebih berhasil dapat klien, apa memang santai sekalian survei-survei ke calon-calon klien atau bagaimana sehingga tampilannya kelihatannya beda. Kalau ini juga kelihatannya beda ini. Apa pengaruh nggak itu tampilan ya ini bebas aja ini kita cerita. Pengaruh nggak tampilan apa istilahnya diri kita menjadi ramai apa tidak ke pengacaraannya? Pengaruh nggak ini? Menurut saya sih style ini masing-masing ya. Orang punya karakter masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Mungkin Pak Tiro lebih ke kayak militer-militer begitu, termasuk kumisnya sebagai ciri khas kan. Ya kan. Mungkin juga Mas Eko ini dia juga kayak selebriti juga kan. Beliaunya ini kayak ya punya karakteristik bahwa dia adalah sultan gitu loh kan. Begitu juga Mas Johan ini punya memang dia lebih ke slim ya, lebih casual ya. Karena beliau ini kan juga mantan perbankan, artinya dia lebih rapi gitu loh. Nah, kalau saya memang mantan ya orang genah gitu. Orang genah artinya dari gunung ke kota ya. Kemudian saya mengkolaborasi sehingga kebetulan ada rasa diri saya ini adalah ya ada jiwa-jiwa yang ke arah kesenian, makanya saya mungkin mengedan gitu loh. Mungkin klien saya juga pangsa pasarnya bukan sejenis saya juga gitu. Iya. Iya, jadi Gimana? Iya, kalau saya sih dilihat kita yang penting dalam penyampaian ke klien. Dari penyampaian apa keinginan klien, kalau kita bisa meyakinkan, kadang-kadang kita nggak lihat seperti apa pengacara itu, tetapi karena dilihat dari penyampaian keinginan dia, kita bisa bayangannya, oh ini bisa menangani, itu yang kita bagaimana caranya menarik perhatian klien ke kita bahwa kita yakin bahwa tidak salah pilih untuk pengacara ini. Gitu. Kalau saya gitu. Ya kalau pendapat saya, kita kan hidup di dunia profesi ya, profesi di bidang jasa terutama ya. Pasti trust itu harus menjadi faktor utama buat kita ya. Jadi kalau gimana klien bisa yakin kalau performa kita nggak bagus, kalau penampilan kita nggak meyakinkan, tentunya itu menjadi faktor yang sangat penting. Berikutnya juga kelakuan kita, attitude kita itu juga menjadi bagian penilaian bagi calon klien ya. Nah, terutama kita juga harus bisa memberikan solusi ya, dari berbagai permasalahan, dari keluhan klien. Nah itu kita harus memberikan solusi supaya kita dipercaya dan mendapatkan klien. Kalau ini ya, kalau orang lain kita melihat orang lain mesti bisa ngomong, oh ini pegawai ini, oh ini bagian ini. Tapi kalau pengacaranya beda ya. Kalau saya lihat orang awam nih, lihat siapa di antara Anda yang takut istri, saya lihatnya si Mas Johan, ya. Karena apa? Dia sengaja tidak rapi. Kalau pakai banget harusnya rapi ya. Ini ya, mohon maaf ini biasanya rapi ya. Ini kalau sengaja nggak rapi, khawatir mesti dicurigai istri. Bener nggak begitu ya? Ini yang
yang kayaknya paling takut istri apa saya salah ini pandangannya ya? Ya kalau menurut saya sih itu, berpakaian rapi dan sopan itu memang kewajiban ya Pak Jun. Cuman itu kan satu dari sekian yang kita, eee, tanamkan itu terkait, rapi dan sopan itu bukan yang luxuries gitu, artinya yang mewah, tapi yang pantas gitu, seperti itu. Mungkin kita nggak perlu pakaian branded atau seperti apa, kita lebih ke arah down to floor aja, artinya kita, eee, bisa menempatkan posisi kita bahwa kita sedang, berada di mana, kita biar kita ajak bicara itu nyaman dengan kita. Itu yang akan memaksimalkan potensi apa yang ingin kita sampaikan lebih nyampe daripada kita bahasa, di jalan itu saltum apa ya, Pak, kita pakai jas itu ke pasar, orang pada takut, Pak Jun. Nah, itu akhirnya yang, pesan yang akan kita sampaikan ke pedagang pasar pun itu tidak akan tersampaikan. Tapi untuk rapi dan sopan itu udah, harus gitu. Kirain Seperti itu. jasnya disimpan di mobil gitu ya, karena ulang ini ya. Tapi yang saya heran Anda berempat ya ya, walaupun pakainya apa ini ceria kayak nggak ada masalah, apa pengacara memang nggak ada masalah, apa bisa mengatasi masalah semuanya gimana? Kelihatannya kok pede sekali mengatasi masalah juga kelihatannya Anda cerah. Bagaimana ini menurut Pak Diro atau mungkin yang lainnya? Ya, jadi gini, kita tuh harus bisa menyimpan suatu masalah yang peribahasanya ada yang perlu sampaikan di umum, ada yang perlu disampaikan. Setiap orang punya masalah. Jangan sampai masalah kita kedengar orang lain kan nggak ada solusinya. Artinya apa? Bahwa kita kadang-kadang kan kalau kita cerita masalah ke orang lain, apakah kita sembuh? Justru kita nutupi. Kita digawe enjoy. Karena biar bagaimana kalau enjoy, senang, kan semuanya serba enak, nggak ada hambatan apapun. Misalkan kita jalan, nggak mungkin kita itu kadang-kadang ada orang setil belum tentu uangnya banyak, cana kolor belum tentu banyak. Karena itu tuh contohnya perusahaan di situ. Itu dari asuransi bos saya bawa uang sekantong plastik pakai celana pendek ke bank Jateng dibiarin saja kayak cuek. Nah itu contoh jadi kita yang penting kita bisa membawa dan kita harus punya perasaan happy. Jangan terlalu mikir yang yang kita akan mengganggu kesehatan kita. Mungkin itu kalau saya. Kalau saya sih pendapat saya kan gini, seorang lawyer ini adalah dia adalah pemberi advis hukum atau memberi nasihat, mungkin sama lah seperti kayak ustadz seperti itu ya. Jadi bagaimana mau menolong orang sedangkan dirinya sendiri tidak bisa tertolong. Artinya kita tuh mesti harus bisa bisa membela diri kita sendiri dari kesusahan atau dari nestapa kita. Artinya kita sebagai penampil kita harus tetap kita di depan klien kita adalah seorang the hero, seorang superhero gitu kan. Karena kita memberi motivasi biar klien kita tidak stres. Karena yang kita hadapi kan biasanya kan mereka itu kan bermasalah dan stres. Nah, kadang kita harus bermain karakter. Bisa kayak pemain sinetron itu kan kadang kita melemah, kadang menguat karena sesuai kebutuhan klien kita seperti itu. Kalau kita katanya stres, kliennya nggak percaya, nanti malah dia melarikan diri karena takut, karena tampilan kita benar-benar tidak fresh. Fresh ini adalah diri kita yang membangun sehingga orang percaya bahwa dekat dengan kita adalah nyaman. Kadang ya seperti itu, butuh sesuatu yang mereka menyenangkan. Beda ini. Ya, kalau bicara orang hidup menurut saya semua pasti punya masalah ya. Selama belum mati pasti punya masalah. Cuma kalau bicara profesi sebagai lawyer ya inilah wujud profesionalisme kita ya kan. Kita sebagai lawyer harus profesional, bahwa tugas kita untuk menyelesaikan masalah ya itu harus tunjukkan seberat apapun masalah kita ya. Jangan sampai muncul ke klien ke publik ya. Kita harus tunjukkan bahwa ya kita profesional, kita bisa mendapat kepercayaan untuk mengatasi masalah-masalah keluhan-keluhan dari klien-klien kita. Itu pasti. Jadi kalau menurut saya lebih ini Pak Jun, lebih ke arah, investasi leher ke atas. Jadi untuk pendidikan, kita, harus lebih terus belajar karena pengacara itu kan secara keilmuan banyak yang harus dipelajari. Nah,
ketika secara keilmuan tidak mumpuni pun akibatnya kan kurang maksimal ya. Makanya saya banyak terinfluen dengan orang-orang besar di Purwokerto, mungkin salah satunya Pak Jun karena secara pendidikannya kan sudah mumpuni lah. Dan saya kan baru di kepengajaran, jadi menurut saya selain rapi dan sopan ya itu investasi leher ke atas. Ya, terima kasih. Ini berarti motivasinya memang beda-beda, cara pandangnya beda-beda. Tapi kami meminta maaf sebelumnya bahwa dari rekan-rekan advokat ini masih kaku, masih belum bebas karena acara ini yang pertama lihat adalah istri-istri mereka. Jadi mereka belum bebas menyampaikan, ya. Jadi nanti untuk yang kedua setelah lebih leluasa izin dulu sama istri, jadi kita lebih bebas ceritanya. Saya kira demikian saja dari kami dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Walaupun masih belum bisa leluasa, tapi akan kita tindak lanjuti yang lebih leluasa. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dan terima kasih. Salam keadilan.